Ya, penolakan kedatangan tim nasional U20 Israel untuk bertanding di tanah air terus disuarakan. Buntut penolakan tersebut, FIFA membatalkan drawing yang semula bakal digelar di Pulau Dewata, Bali. Lantas bagaimana nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Kita akan membahasnya bersama dengan Bang Arya Sinulinga dari Exco PSSI yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat sore Bang Arya. Selamat sore, Baik. Mas Reinhardt. Baik, Bang Arya, langsung saja ini PSSI terus berupaya melobi FIFA, pemerintah juga berupaya untuk agar kemudian bagaimana Indonesia tidak dikucilkan dan mungkin bisa tetap digelar di Indonesia Piala Dunia U20. Seberapa besar kemungkinan itu bisa terlaksana, Bang Arya? Kita belum bisa berandai-andai ya, belum bisa berandai-andai mengenai posisi dan langkah yang akan diambil FIFA. Tapi yang pasti Pak Erik akan berusaha untuk bisa melakukan lobby nantinya dengan FIFA ya. Semoga nanti pasti Pak Erik kan akan menceritakan apa saja dan bagaimana kondisi Indonesia kepada FIFA supaya FIFA juga paham akan posisi Indonesia di dalam negerinya gitu. Dan nantinya mudah-mudahan nanti opsi-opsi yang akan disampaikan oleh Pak Erik itu ada solusi-solusi jalan tengah yang bisa kita carikan Oke. nanti untuk Indonesia lah gitu. Oke. Gitu, Mas. Opsinya apa sih, Bang Arya, yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI kepada FIFA? Kabarnya kemudian menggelar rencana menggelar pas Israel bertanding ini di negara lain, di Singapura. Apakah benar atau seperti apa? Alternatif itu ada, tapi kan pasti juga FIFA melihat bahwa ketika mengajukan kan kita cuma satu negara aja, nggak dua negara gitu. Itu yang satu. Yang kedua, mau nggak mau kan kita harus lobby juga Singapura, ya kan, negara lain lah gitu ya. Yang ketiga, nanti mereka merasa bahwa kalau kami tuan rumah, kalau gitu kami juga berhak dong jadi peserta. Ya, yang ditawarkan oleh Pak Erick Thohir, jalan tengahnya kepada FIFA ini opsi yang bagaimana, Bang Arya? Nanti kita lihat, kan namanya lobby kan kita masih ada beberapa opsi yang kita harus sampaikan ya. Sampai kepada misalnya nanti yang terburuk pun, itu harus kita hitung ya. Ya. Misalnya nanti FIFA nggak mau misalnya. Itu kan nanti ada kemungkinan kita di-ban. Kalau Ya. kita di-ban ini kan berarti kita akan jadi negara yang agak terkucil ya dari, bukan agak, terkucil dari ekosistem sepak bola dunia yang membuat kita akan nggak bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan olahraga sepak bola di Indonesia secara resmi, kita nggak bisa mengikuti pertandingan internasional, Liga 1, 2, 3 kita tidak akan diakui FIFA, akibatnya kita pun FIFA-nya jadi nggak ada apa-apanya. Ini membuat berpengaruh kepada banyak hal. Ya kalau liganya nggak diakui kan nanti ke sponsor dan sebagainya, akhirnya bisa berakibat banyak lah gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan dan ini mengakibatkan kepada 35.000 pemain-pemain kita itu kan berdampak langsung itu. Jadi berdampak langsung kepada mereka, belum lagi pelatih, pemain dan sebagainya. Oke. Baik, Bang Arya, apakah dengan kata lain PSSI atau Anda sebagai anggota Exco menyayangkan narasi-narasi penolakan ini, apalagi kemudian ini dibumbui kepentingan-kepentingan politik tertentu misalnya? Pasti ya, karena kan kita namanya sports itu kan sepak bola itu adalah lepas dari diskriminasi ya. Dan kita adalah sepak bola ya olahraga, politik ya politik gitu ya. Dipisahkan dan ini sebenarnya kejadian Indonesia bukanlah pertama kali soal ada Israel bertanding Indonesia. Ini kenapa tiba-tiba bola jadi persoalan. Padahal kan kami juga hanya pingin main bola gitu. Kita kan cuma pengen main bola ini gitu. Jadi bukan yang lain-lain kok gitu. Sementara kan kita tahu bahwa karena ini gini Mas, ini dampaknya banyak loh. Oke. Kalau gini kejadian, maka Indonesia nanti ketika mengajukan jadi Piala Dunia yang senior gitu, kan orang bilang loh, kamu katanya nggak bisa kalau ada nanti negara-negara yang nggak kamu ada masalah sama kamu. Nanti waktu kita adakan nanti kamu menang, habis itu nanti nggak terima lagi gitu. Bisa seperti itu kan? Yang kedua, nggak hanya kita loh, nggak hanya bola, Olimpiade. Kita kan ini tertutup, kita kemungkinan jadi negara mengusulkan jadi tuan rumah Olimpiade kan. Orang akan bilang loh, nanti ada Israel loh di situ. Pasti ada Israel. Terus kalau gitu kamu nggak mungkin dong menyelenggarakannya. Ini nggak hanya ini, nanti ada yang lain-lain seperti kayak nanti Agustus ini ada ini loh, ada World
beach ini ya, beach pertandingan misalnya pertandingan internasional untuk di pantai gitu. Itu ada Israel juga loh, dia akan diadakan di Bali. Dengan begini kan itu kan bisa jadi batal juga ya. Oke, iya. Kita kan jadi terkucil di negara, terkucil secara olahraga kan terkucil gitu. Ya. Kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia kalau kemudian menolak timnas Israel dan kemudian gagal, ini sangat jelas yang tadi disampaikan oleh Bang Arya ya. Ini yang kemudian juga mungkin menjadi bahan pertimbangan. Tapi Bang Arya, sekarang kita mendengar kemudian beberapa negara sudah mengajukan, ada Peru, ada Argentina. Artinya Pasti. dari kalkulasi, Pasti, ya, pasti oke, semua negara rebutan dong. Loh, Mas, ya, kita ini belum tentu 50 tahun lagi bisa jadi tuan rumah lagi loh. Belum tentu kan. ya, Karena kan ini kesempatan, kan jarang loh 2 kali. Malaysia dulu tahun berapa? 97 kali ya, 2020-nya. Setelah itu sampai sekarang udah nggak lagi loh. Udah hampir 30 tahun, 25 tahun juga lebih ya, 26 tahun gitu. Dan kita nggak tahu nih. Jadi ini kesempatan yang hilang betul. Jadi kalau di luar negeri pun orang akan bilang, waduh ini kok Indonesia jadi disia-siakan begitu ya. disia-siain Kesempatan gitu. ini, oke. Kita jadi nggak sia-sia, sayang banget gitu. Oke. Belum tentu 50 tahun lagi loh kita akan seperti ini. Dan ini kan membuat pemain kita yang punya kesempatan bertanding, Ya. menikmati sebuah pertandingan Piala Dunia, ini kan anak-anak muda kita ini kan sayang, kasihan Ya, gitu. ya. Oke. Menarik Bang Arya. Jadi kalau kemudian kita bicara tadi sudah banyak negara yang akhirnya mau mengajukan diri, probabilitasnya sekali lagi ini bisa terlaksana atau tidak atau batal di Indonesia. Ini mungkin bisa dalam hitungan berapa persentasenya begitu ya, atau seperti apa Bang Arya memandangnya? Saya nggak berani mengatakan berapa persentasenya. Ini Pak Erik akan maju terus untuk lobby, ya mudah-mudahan ada solusi-solusi ya di sana didapat nanti. Oke. Ya kita nggak tahu nih. Oke, sulit ya Bang Arya artinya untuk kemudian membuat persentase atau berandai-andai karena ini semua adalah lobby-lobby tingkat tinggi yang tengah dilakukan artinya. Iya, jadi Mas makanya kan gini, posisi gini Mas. Kita cobalah di sisi yang negara yang kita nggak suka gitu ya misalnya. Kita larang mereka misalnya. Nggak bisa misalnya. Bagaimana nanti kalau Indonesia suatu saat ikut sebuah kompetisi, habis itu dia lolos kualifikasi. Oke. Kemudian negara tersebut mengatakan, tuan rumahnya mengatakan, sorry, kami nggak mau Indonesia ada. Sorry, nggak boleh ada ininya Indonesia. Loh, Indonesia kan bilang, loh salah kami apa? Salah kami apa? Masa kami nggak boleh gitu ya? Nggak boleh gitu. Dengan mengatakan dengan berbagai argumentasi lah dibangun seperti itu gitu. Dan ini yang harus kita lihat gitu ya. Dan harusnya kan ya namanya negara-negara yang apapun ceritanya kan namanya tuan rumah kan dia nggak bisa Mas menolak. Sebab kita hanya tuan rumah penyelenggara, sementara yang ngundang kan FIFA. Ini juga dialami oleh kawan-kawan di DPR kemarin. Ketika mereka melakukan IPU. Pertemuan parlemen sedunia yang dihadiri semua negara-negara di dunia. Termasuk kumpul Israel di Bali waktu itu ya? Iya, itu kumpul di Bali kan. Itu teman-teman DPR seperti Bang Fadlizon, seperti Bang Mardhani Alisera kan mengatakan bahwa ya kita kan hanya penyelenggara. Sama seperti PSSI sekarang kira-kira begitu ya? Sama juga Mas. Oke, baik Bang Arya. Yang kami ingat pernah kemudian ada pernyataan dari Presiden soal jalan tengahnya mungkin bisa soal atau aturan ya soal pelarangan pengibaran bendera, pengumandangan lagu kebangsaan Israel misalnya. Itu juga mungkin jalan tengah yang dianggap sebagian pihak bisa diambil. Itu juga sudah masuk dalam kalkulasi pasti ya Bang Arya, atau bagaimana? Pasti, tapi coba Mas, nanti sama juga Indonesia lolos nih kualifikasi. Baru tuan rumah mengatakan maaf, Indonesia boleh main di sana, tapi nggak boleh ada bendera Indonesia di sana dan nggak boleh ada lagu kebangsaan Indonesia di sana gitu. Ya, apakah adil gitu bagi Indonesia gitu diperlakukan? Sementara kita ikut kualifikasi, bukan undangan, bukan murah-murah gitu, artinya nih ya lu datang lo gitu, ini enggak gitu, dia kita ikut kualifikasi gitu. Makanya memang harus tegas kita bahwa ya olahraga ya olahraga, bola ya bola gitu. Jadi terpisah dari politik. Kalau nanti kita akan
begini-begini terus Mas, bahaya Oke, nanti kita oke. bangsa ke depannya bisa terkucil kita dari olahraga dan kita akan dirugikan. Dan nanti sedihnya Mas, bukan apa-apa ya. Sedihnya dan yang gitu bahwa terpisah itu bola kan dia ngomong juga itu Mas, Ya. Dubes. Ya kan? Karena mereka tahu juga di sana juga Palestina kan ada juga sebuah kompetisi dengan Israel, bisa aja kemungkinan mereka akan bertanding. Ya. Dan kita jadikan ini Mas, dulu Iran dan Irak itu dulu perang loh. Dan di bola lah mereka berdamai malah. Oke. Jadikanlah bola ini di alat persatuan dan alat perdamaian gitu. Ya, ya. Oke. Bukan jadi alat politik gitu, jadi alat perdamaian kemanusiaan gitu. Oke. Baik, Bang. Artinya sekarang masih menunggu lobby ya yang dilakukan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir juga yang langsung terbang Ya. ke Zurich kabarnya. Kita tahu nanti malam juga akan ada RDP antara Komisi 10 dengan PLT Menpora. Sekali lagi apa yang Bang Arya harapkan soal Piala Dunia di U20 ini di Indonesia ini? Apakah sekali lagi masih sangat berharap ini bisa terlaksana dan pemerintah dan semua pihak bisa memberikan ketegasan atau bagaimana, Bang? Ya, saya berharap sih kita konsisten dengan apa yang telah kita kerjakan. Ya, sebelum-sebelumnya di bidang olahraga lain juga sudah berkali-kali Israel tuh datang ke Indonesia juga untuk bertanding. Yang terbaru kemarin malah e-sport, Mas. E-sport udah baru kemarin itu juga ada Israelnya gitu ya. Nanti bulan Agustus, kalau kita nggak pakai frame politik, maka kita akan biasa saja karena kita cuma pengen main bola. Oke. Bang Arya, kita harapkan yang terbaik dari lobby yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan juga nanti hasilnya seperti apa. Sekali lagi tentu kita tidak ingin Indonesia dikucilkan dampak dari penolakan ini. Tapi kita akan tunggu nanti hasil yang terbaik, Bang Arya. Kita berharap bersama-sama. Terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga, Terima kasih. anggota Exco PSSI sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih. Terima kasih, Pak.